Saudara, meski dinyatakan siap, namun 6 titik lokasi dapur makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Bungo belum beroperasi. Satgas MBG Bungo masih menunggu arahan resmi dari Badan Gizi Nasional atau BGN Pusat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kita telah terhubung dengan reporter TVRI Ahmad Solihin langsung dari Jambi. Amsol, kapan 6 dapur SPPG MBG dimulai dioperasikan di Jambi? Baik, Semi, untuk pengoperasian dapur MBG atau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi SPPG di Kabupaten Bungo ini masih menunggu arahan dari Badan Gizi Nasional, di mana program makan bergizi gratis atau MBG terus diperluas ke seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi, salah satunya adalah Kabupaten Bungo. Program ini sangat dinantikan oleh masyarakat penerima manfaat, terutama para pelajar, agar bisa segera direalisasikan. Dan untuk mendukung program MBG tersebut, saat ini telah berdiri 6 Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau SPPG yang tersebar di sejumlah kecamatan, dan tentunya 6 SPPG ini siap beroperasi. Kesiapan tersebut meliputi bangunan fisik, sarana prasarana, peralatan, hingga sumber daya manusia pengelolanya. 6 SPPG yang siap beroperasi ini, saudara, tersebar di sejumlah kecamatan, di antaranya adalah SPPG Asrama Perwira Polisi Polres Bungo, SPPG Pal 9 Kecamatan Rimbo Tengah, SPPG Dusun Manggis, dan Lintas Jambi di Kecamatan Batin 3. Selanjutnya juga terdapat 1 SPPG yang berada di Kampung Mudik Dusun Kotojayu Kecamatan Tanah Tumbu, dan terdapat juga 1 SPPG yang berada di Kecamatan Pelepat Ilir. Ketua Satgas MBG Bungo Triwahyu Hidayat mengatakan meskipun 6 SPPG tersebut siap beroperasi, namun hingga kini pihaknya masih menunggu arahan dan petunjuk teknis dari Badan Gizi Nasional untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Bungo, dan diperkirakan secepatnya program MBG ini dapat dilaksanakan pada bulan November atau Desember tahun 2025 ini. Dan berikut pernyataan dari Ketua Satgas MBG Bungo Triwahyu Hidayat. 6 titik yang 100%, ini tinggal nunggu dari BGN Pusat untuk mulai. Yang 6 titik ya, 6 SPPG, yang lain progres, ada yang sudah 80%, 60%, ada yang 50%, dan kita dorong semua. Targetnya tahun ini SPPG yang ada di Bungo, di semua wilayah di Bungo, bisa beroperasi. Saudara, sejumlah pihak menilai bahwa program ini sangat baik untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat yang ada di Kabupaten Bungo, sehingga nantinya dalam pelaksanaannya harus diawasi secara ketat, baik dari sisi gizi, kebersihan, kelayakan, bahkan kualitas makanan yang akan diberikan. Setiap dapur MBG nantinya akan dipimpin oleh Kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional, yang diharapkan dapat bekerja sama dengan ahli gizi dan akuntan untuk memastikan pengawasan yang ketat terhadap kualitas gizi dan juga distribusi makanan. Sementara itu, saudara, sejak pelaksanaan program makan bergizi gratis di Provinsi Jambi pada bulan Februari lalu sampai dengan Oktober tahun 2025 ini, sebanyak 155.000 orang penerima manfaat sudah merasakan program makan bergizi gratis ini, dan ditargetkan 255 SPPG akan segera beroperasi pada bulan November ini. Sementara demikian dapat kami laporkan, kita kembali ke studio bersama Semi. Ahmad Solihin, terima kasih untuk informasinya dan selamat bertugas kembali. Selamat siang. Memperingati Hari Pahlawan Nasional, Perkumpulan Keluarga Orang Sumatera Terintegrasi atau Kostrat menggelar bakti sosial dengan sunatan massal puluhan anak-anak di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. Selain itu, dalam rangka menyukseskan program pemerintah, organisasi kemasyarakatan Kostrat juga menggelar cek kesehatan gratis. Perkumpulan Keluarga Orang Sumatera Terintegrasi atau Kostrat bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Banten menggelar bakti sosial berupa sunatan bagi 50 anak-anak di halaman kantor DPP Kostrat, 3 Raksa Kabupaten Tangerang, Banten. Selain menggelar kegiatan sunatan massal, organisasi kemasyarakatan ini juga melakukan cek kesehatan gratis atau CKG kepada warga sekitar sebagai upaya mensukseskan program pemerintah dalam memastikan kesehatan masyarakat. Bakti sosial digelar dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional, mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Tangerang hingga Provinsi Banten.
Bahkan anggota DPRD Provinsi Banten dari fraksi Demokrat juga menyempatkan hadir untuk melihat langsung proses bakti sosial tersebut. Salah satu warga, Siti Homsiah, mengaku sangat terbantu dengan adanya sunatan massal ini. Dirinya sangat berterima kasih bahwa anaknya dapat dihitan. Alhamdulillah ya udah kesampaian anak saya pengen disunat, terus ada jalannya melalui sunat massal. Terima kasih. Merasa terbantu nggak Bu? Iya, merasa terbantu Pak. Ketua Umum Kostrad Hannibal mengatakan sunatan massal dan CKG kesehatan gratis ini dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional serta dilakukan untuk meningkatkan rasa kepedulian kepada masyarakat. Hari ini merupakan kegiatan bakti sosial bagi kami Perkumpulan Orang Sumatera Terintegrasi ini. Kegiatan yang rutin kami lakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi, dengan teman-teman dari Dewan Provinsi Banten, yang mana kegiatan pada hari ini merupakan bagian dari rangkaian memperingati Hari Pahlawan. Sementara anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Banten dari fraksi Demokrat, Taufik Ar-Rahman, mengapresiasi kegiatan organisasi kemasyarakatan dan akan terus mendukung kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sebuah organisasi masyarakat, perkumpulan para perantau yang begitu peduli dalam mengurangi beban masyarakat. Sebagaimana kita tahu bahwa saat ini biaya hitanan ini kan cukup mahal, apalagi ditambah hajatannya. Tapi dengan kegiatan hari ini paling tidak 50 anak-anak sudah bisa dibantu. Diharapkan bakti kesehatan dapat membantu dan bermanfaat bagi masyarakat dan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Saudara, Puskesmas Pembantu bersama dengan Pondok Persalinan Desa menjadi garda terdepan dalam menjaga kesehatan masyarakat di wilayah terpencil Kabupaten Sumbawa. Keberadaan fasilitas kesehatan Puskesmas Pembantu atau Pustu bersama Pondok Persalinan Desa atau Polindes sangat penting, terutama bagi warga yang tinggal jauh dari pusat layanan kesehatan seperti di wilayah perkotaan. Di Kecamatan Batu Lanteh, peran Pustu menjadi elemen penting dalam sistem layanan kesehatan. Bidan Desa Klungkung, Dewi Andriani menjelaskan Pustu berperan langsung menjaga kesehatan masyarakat karena posisinya yang dekat dengan warga. Selain melayani pasien di fasilitas Pustu, petugas juga aktif melakukan kunjungan ke rumah-rumah terutama bagi ibu hamil, ibu yang baru melahirkan, dan pasien lain yang membutuhkan pemantauan. Meskipun fasilitas yang dimiliki masih terbatas, seperti bangunan yang mulai rusak dan belum tersedianya layanan air bersih yang memadai, Pustu di Desa Klungkung tetap beroperasi melayani masyarakat. Kondisi ini tidak menyurutkan semangat tenaga kesehatan untuk tetap memberikan pelayanan terbaik bagi warga yang tinggal di wilayah sulit dijangkau. Peran krusial Pustu sangat dirasakan masyarakat di daerah pinggiran yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan memadai. Warga di wilayah tersebut sangat bergantung pada keberadaan Pustu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dasar. Ini kan ada 3 dusun, terus yang di Semongkat Sampar itu kan kurang lebih 8 kilo, terus ke Semongkat Berang katanya kurang lebih 5 kilo. Kalau datang berobat ada, datang periksa kehamilan juga ada. Terus 2 tahun, 3 tahun ini tidak ada yang datang melahirkan, soalnya sudah dilarang katanya ke Pustu. Jadi kita bawa ke puskesmas. Kalau kendalanya biasa untuk kendaraan. Selain menjalankan layanan pemeriksaan dan pengobatan, Pustu juga aktif mendukung berbagai program kesehatan seperti posyandu, imunisasi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, penyuluhan kesehatan, surveillance, pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan rujukan. Pustu memiliki peran penting dalam kegiatan promotif dan preventif kesehatan masyarakat. Melalui peran tersebut, Pustu membantu meningkatkan akses dan jangkauan layanan kesehatan dasar di wilayah kerja puskesmas dan memperkuat sistem kesehatan di tingkat desa. Jasman Marjoko, TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan.